akan ku tebus hidupku. Kebaikanmu nyata atasku, ubah hidupku. Kasihmu termegah di bumi, di surga. Ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku. Kebenaran kuatkan ku, bersinar bagimu. Kau kuatku dalam hidupku, takkan ku takut. Shalom warga kerajaan. Setelah kita disuruh mengejar peace with all men dan holiness, bulan ini kita belajar tentang pengeterapannya, yaitu walking in godliness. Apakah godliness itu? Eusebia. Eusebia itu bukan cuma karakter, cuma termasuk gaya hidup. Seringkali mungkin menerjemahkannya agak sulit. Saya bilang aja kesalehan. Seringkali kita bicara begini, ya ini berkat anak soleh. Yang Anda bicarakan apa itu? Gaya hidup kita harus mencerminkan kita hidup dalam holiness atau dipisahkan bagi Tuhan. Seorang pemimpin kerajaan ataupun siapa pada kita pengikut Kristus, kita belajar dari David. Dia dipilih karena heart, head, pengetahuan, lalu hand, kecakapan, dan habit. Dan habit itulah kalau orang hidup dalam kekudusan, mengejar kasih karunia, tidak menjauhkan dari kasih karunia, kita akan mengalami dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Ayat pertama mengatakan apa yang kita peroleh itu adalah like precious faith, ataupun iman yang kualitasnya sama dengan para rasul. Seringkali kan kita bilang begini, ya saya kan bukan malaikat. Kita lebih dari malaikat. Begitu kita dipilih menjadi anak-anak Allah, maka malaikat harus melayani orang, yaitu kita, yang harus menerima keselamatan. Jadi pertama-tama kualitas sama. Di dalam kerajaan Allah tidak ada KW-KW, tidak ada. Tidak ada KW1, KW2, tidak. Like precious faith. Akibatnya kita perlu berkat kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi, be multiplied, dilipat gandakan. Melalui apa? Pengenalan di sini bukan pengetahuan, tetapi encounter ataupun pengalaman pribadi akan Allah dan Yesus Tuhan kita. Dalam ayat 3 dijamin kuasa ilahinya, His divine power. Roh Kudus adalah satu pribadi daripada Godhead, daripada Allah, tetapi dia juga divine power. Kuasa ilahinya memberikan pada kita bukan cuma like precious faith, tapi diberikan kepada kita segala yang perlu untuk kita bisa hidup saleh. Melalui pengetahuan akan Dia yang telah memanggil kita, ini tujuannya. Glory and virtue. Glory itu kemuliaan, ya. Kemuliaan dan kuasa yang mulia dan ajaib. Bukan cuma ajaib, di sini adalah nilai utama. Kita ini berbeda dengan dunia ini. Ayat 4 mengatakan kita diberikan dengan jalan yang menganugerahkan. Supaya anugerah, semua pemberian. Precious faith, divine power. Apa yang diberikan? Janji-janji berharga dan sangat besar. Luar biasa bukan? Masa lalu dihilangkan, kuasa untuk hidup benar hari ini. Walking in godliness. Dan tujuannya kemuliaan dan hormat. Dan satu lagi, janjinya masa depan. Apa yang kita bisa andalkan? Janji kampanye? Nggak bakal. Janji pemimpin bisa berubah. Tapi janji dari Tuhan tidak akan berubah. Siapa mengutuk engkau akan kukutuk. Kita sudah lihat di dunia ini. Barang siapa memberkati engkau akan kuberkati. Bagi keturunan Abraham, ya. Dan karena itu Kristus sendiri memilih
mati di atas kayu salib. Saudaraku, pada waktu sebelumnya kan hukuman mati dirajam batu. Tetapi ketika bangsa Fonisia kemudian ditiru oleh Romawi menggenapi Mazmur 22. Dan dia gambaran kepada the true godliness. Menurut kebiasaannya, dia pergi ke rumah sembahyang dan kepadanya diberikan gulungan kitab Yesaya. Hari ini dia ucapkan, firman ini genap dalam pendengaranmu, roh Tuhan ada padaku. Roh kemuliaan, roh kudus. Ya, untuk mencelikan mata yang buta, melepaskan orang yang tertawan, dan olehnya kita dapat bagian dari ini, divine nature, kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Di sana dikatakan korup, kekuatan yang korupsi. Seringkali kita bilang, oh itu koruptor. Setiap daripada kita hidup dalam hawa nafsu sampai the divine nature diberikan pada kita, kodrat ilahi. Sebagai contoh, meskipun mirip, kucing dengan singa itu berbeda. Beda kodratnya ya. Manusia dengan binatang juga beda. Tuhan memberkati kita. Terimalah iman yang sama dengan Rasul Petrus dan para pemimpin yang lain. In Jesus name, amin. Shalom, selamat pagi. Saya lihat wajah yang penuh dengan sukacita pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa, kita serahkan ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami membawa segala pujian syukur kami, sebab Engkau layak menerimanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau goyang kiri, goyang kanan dulu ya. Yeah. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, amin, ada dalam waktu duka. Kau setia, Dia Allah yang setia, amin. Yeah. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku lagi.
Yesus sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira karena ada Yesus Tuhan. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Dia Allah Raja kemuliaan yang selalu memberikan kekuatan bagi kita yang percaya. Haleluya. Kau ajaib, kau perkasa Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku, Kau di dalam kami, senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk hanya rencanamu Tuhan yang terjadi. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yes, amin. Sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, sangat jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Hanya rencanamu, sebab Kaulah Raja kami. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Rajamu. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, oh, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari kita nyatakan dengan iman kita, sebab Dia Allah, Tuhan kita, Dia Immanuel, Allah yang ada dalam hidup kita. Oh Tuhan, agung dan perkasa, megah dan percaya. Siapa Dia? Oh Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus
dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama-lamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia. Yes, Raja mulia. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Yes Tuhan. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup, kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidup. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku
kasih Tuhan atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku Tuhan berkata, kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang. Mari kita tepuk tangan di atas kepala, kita bersorak-sorai bagi Allah kita, sumber kemenangan. Sama-sama kita ingat, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Lebih yakin cuma Tuhan di roh sembawa. Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 haleluya. Dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia dari Roh Kudus, haleluya, haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia dari Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, kuat melangkah bersama Dia. Yes, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang. Mari semua jemaat Roh Sumbawa katakan, ku menang. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Engkau lebih besar dari masalah kami Tuhan, yang diam dalam hidup kami. Oh Tuhan.
berjalan bersama kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allah yang menjamin hidup kami, Engkau Allah yang menjamin perjalanan hidup kami sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, sebab janji-Mu kekal, sebab janji-Mu mulia. Haleluya. Oh, glory bagimu Tuhan, glory bagimu ya Rajaku, ya Bapakku yang baik, Bapa yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji dan syukur, hormat hanya bagimu Tuhan, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Oh, lama syakaya lama se, sikaya lama se. Haleluya. Kira lama se, kaya lama so. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami Bapa. Penuhilah Tuhan, kerjakanlah Tuhan sesuai kehendak-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Tuhan. Kira lama syakaya lama sekaya lama so. Kira lama se. Haleluya. Kira lama syakaya lama se. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan. Ini hidup kami, kami berserah, kami berserah. Oh Tuhan, Shikayaralaba shakatakaralaba shandaralaba, Kipayaralaba shandakaralaba laba shikiralaba, Shakatakaralaba shikiralaba shanda. Yes, kami kuat karena Engkau dalam kami Tuhan. Kami kuat karena ada anugerah-Mu yang mengalir setiap hari, selalu baru. Shakayaralaba takaralaba laba 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 shekia, Kipayaralaba shatakaralaba takaralaba laba laba. Kami kuat
Karena selalu terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Selalu terhubung dengan sorga. Sorga selalu terbuka bagi setiap kami yang percaya akan Engkau Tuhan. Sekalipun sekeliling kami tertutup, namun kami mau memandang kepada Tuhan, satu-satunya sumber. Haleluya. Yes Tuhan. Glory, glory. Shakaya lava sandara lava lava se, hira lava so. Haleluya. Oh Jesus. Shakaya kara lava sandara lava so. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Tuhan. Tidak ada yang sulit di dalam Engkau Tuhan, tidak ada yang susah dalam Engkau. Haleluya. Kami lihat dan iman kami lihat dan mata-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, bergeraklah Tuhan, melampaui kekuatan kami Tuhan. Haleluya Jesus Tuhan. Haleluya. Oh Jesus Tuhan. Kau yang layak, Kau lebih besar. Yes Tuhan. Haleluya. Yes Lord Jesus. Haleluya. Oh Tuhan. Yes Jesus Christ. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa, kalau kami kurang percaya. Ampuni hati kami yang meragukan kuasa-Mu. Ampuni kami Bapa. Yes Tuhan. Jesus Christ. Jesus Tuhan. Kami terima kasih-Mu. Kami terima anugerah-Mu sempurna. Sebab Kau Bapa yang baik, selalu memberikan yang terbaik. Yes Tuhan. Kami tak bisa menghitung berkat-Mu Bapa, tak bisa. Yes Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah.
Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Dan kami sadar Tuhan ada rencana, ada kehendak Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam dan menerima kebenaran firman-Mu. Saat ini kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk benih firman-Mu dapat jatuh dan tertanam dalam kehidupan kami, bertumbuh dalam kehidupan kami. Sehingga kekudusan adalah sesuatu yang dapat kami lakukan. Sebab Engkau sudah memberikannya kepada kami. Engkau sudah memberikan kemampuan pada kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti isi hati Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Menerima firman dengan rendah hati, sehingga hidup kami diubahkan oleh firman yang hidup. Bersihkan pikiran kami dari segala gangguan dan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah setiap firman yang kami dengar hari ini menghidupkan iman kami, memperbaharui semangat kami dan menuntun kami pada kekudusan sesuai yang Tuhan kehendaki. Hamba serahkan sepenuhnya hati, pikiran, dan lidah hamba-Mu untuk firman Tuhan dapat disampaikan secara murni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Amin. Shalom. Apa rungan? Wah, masih sedikit nih, masih pagi loh ini. Apa rungan? Salam merdeka. Pertama-tama kita kasih aplaus untuk semua yang sudah melayani kita di ibadah raya kali ini. Kita kasih aplaus dong, tepuk tangan yang meriah. Sepasang kakek dan nenek diberikan tiket kelas bisnis oleh anaknya yang berada di luar negeri. Kakek dan nenek ini adalah orang biasa yang biasanya terbang dengan pesawat domestik. Nah, kalau di pesawat domestik biasa, itu biasanya kalau ditawari sesuatu itu berarti harus dibayar. Harganya bagaimana itu? Harganya sangat mahal. Nah, kakek ini punya perspektif bahwa di pesawat yang lebih besar tentunya harganya lebih murah. Lebih murah apa lebih mahal? Lebih mahal. Kakek ini punya perspektif bahwa di atas pesawat yang lebih besar karena penerbangan 8 jam, itu harganya pasti sangat mahal. Satu ketika, kemudian datang ini pramugari menawarkan menu kepada kakek dan nenek ini. Setelah 4 jam penerbangan ditawarin menu. Setelah kakek dan nenek menerima menu, mereka sudah tidak baca lagi. Karena bahasa Inggris dan sebagainya. Kakek ini merasa bahwa dia tidak punya mata uang asing untuk membayar kalau dia memesan. Kemudian singkat ceritanya ketika sampai waktunya datang lagi pramugari ini mengambil menu. Menanyakan kepada kakek dan nenek apa yang akan dipesan. Kemudian kakek dan nenek ini tidak memberikan pesanan mereka, hanya mengembalikan menu. Dan pesawat setelah 8 jam penerbangan, pesawat mendarat di terminal luar negeri di tempat tujuannya. Kemudian kakek dan nenek ini ketemu dengan anaknya itu dalam keadaan lemas. Karena kelaparan, 8 jam penerbangan. Kemudian anaknya bertanya, kenapa kakek dan nenek lemas? Mereka berkata bahwa mereka sangat lapar. Terus anak ini heran kan? Tentu heran kan? Sebab yang diberikan adalah kelas bisnis. Bisnis kelas. Kalau di bisnis kelas berarti apa? Semua bebas. Tetapi karena ketidaktahuan daripada kakek dan nenek ini, maka dia kehilangan yang namanya apa? Fasilitas yang diberikan. Waktu anak ini bertanya, kenapa papa dan mama kok enggak makan? Mereka bilang ada 2 alasan. Alasan pertama mereka bilang, kami enggak punya mata uang asing. Kami enggak punya mata uang asing dan harganya pasti mahal juga. Yang kedua, kakek dan nenek atau terutama nenek, kan kalau soal uang yang paling dominan biasanya siapa? Yang bilang asisten 1. Nenek kemudian bilang, nanti harganya kan mahal. Orang yang domestik aja harganya sudah sangat mahal, apalagi yang pesawat lebih besar.
Kemudian anak ini menceritakan bahwa kan di dalam tiket itu sudah termasuk semuanya. Nah ini sadar atau tidak sadar, sebenarnya orang Kristen juga seperti ini, berbicara tentang kekudusan. Sekarang saya tanya, kekudusan tuh, hidup kudus tuh gampang apa susah sih? Yang sebelah kiri gampang atau susah? Yang sebelah kanan gampang atau susah? Susah, semua ngomong susah. Hal ini juga terjadi, setiap manusia normal kita, manusia alami kita pasti akan mengatakan susah. Tapi kita hari ini akan belajar bagaimana berjalan dalam kekudusan yang sebenarnya Tuhan sudah berikan. Dan tema bulan Agustus ini adalah berjalan dalam kekudusan. Tema besarnya membangun jalan kekudusan. Membentuk gaya hidup kekudusan sebenarnya. Diambil daripada kisah Rasul Petrus, di mana umat-umat orang percaya yang dikumpulkan atau yang diajarkan oleh Petrus ini, ternyata didapati ada guru-guru palsu di tengah-tengah umat. Petrus pada saat di penjara, dan Petrus merasa bahwa hidupnya tidak akan lama lagi, dia mungkin tidak akan keluar dari penjara, kalaupun dia keluar dari penjara dia pasti akan mati. Makanya Petrus kemudian menuliskan surat ini sebagai suatu wasiat. Dia tuliskan 2 Petrus 1 ini sebagai wasiat kepada jemaat pada saat itu. Sebab yang tadi latar belakangnya Petrus pasti dia pesimis atas hidupnya. Dan Petrus sangat concern bahwa jangan sampai dengan adanya guru-guru palsu dan pengajaran-pengajaran palsu yang ada di tengah-tengah jemaat yang dirintis oleh Petrus, itu kemudian mereka berubah. Seperti kakek yang dikatakan oleh saudaranya bahwa harga di dalam pesawat itu mahal loh. Mungkin saudara kakek ini terbang pada tahun 1900-an. 2020 atau 2000-an sudah berubah. Apalagi kelasnya berbeda. Kalau kelas ekonomi mungkin itu terjadi. Tetapi kalau kelas bisnis tentu semuanya berubah. Ketidaktahuan itu membuat kita merasa tidak mampu. Seperti kakek yang merasa tidak mampu untuk membayar. Takut untuk membayar. Harganya mahal. Pikirannya sudah mulai berkecamuk. Nah 2 Petrus 1 ayat 3 ini itu menjelaskan tentang pengajar palsu. Ini enggak usah kita skip aja. Siapa pengajar palsu? Pengajar palsu adalah orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dengan mencemarkan diri dan menyangkal Tuhan Yesus. Kalau kita baca 2 Petrus 1 ayat 10, itu banyak dijelaskan. Siapa orang fasik itu? Orang fasik adalah orang jahat, orang tidak benar, atau orang yang tidak setia kepada Allah. Secara umum orang fasik itu dulu pernah setia sama Tuhan. Tetapi oleh karena satu dan lain hal, kemudian berubah murtad. Murtad, tapi tetap ada di sekitar kita. Tidak perlu lihat kiri kanan juga ya. Dua Petrus 2 ayat 1 dikatakan sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka menyangkal atau menghina penguasa. Tetapi karena mereka palsu, nah kalau palsu ini harus kita bedakan dengan imitasi. Kalau saudara Erwin pasti ngerti ya, karena kita satu bisnis dulunya. Kalau imitasi, spare part imitasi dan spare part palsu apa bedanya Pak Erwin? Hah? Nah, jadi kalau imitasi itu memang dibuat menyerupai asli, tetapi dengan tujuan apa? Ekonomis.
dengan merek atau yang lain. Tapi kalau palsu apa? Identik. Kalau kita tidak teliti benar-benar bisa keliru. Nah, pengajar-pengajar palsu ini ada di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah jemaat pada saat itu. Mereka bertindak seperti hamba Tuhan, tampak religius, mengaku sebagai pelayan Tuhan, baik secara posisi, pengaruh atau jabatan. Oleh karena itu, kita mesti menguji setiap pengajaran dan jangan menilai orang itu hanya dari jabatannya, pelayanannya, tapi lihat dari apanya? Buah rohnya. Kalau enggak kita akan keliru. Bentuk pengajaran palsu yang diajarkan oleh guru-guru pada zaman Rasul Petrus atau guru palsu ini adalah yang pertama menyangkal Yesus yang telah menebus manusia. Mereka tetap berbicara tentang Yesus, tetapi menolak otoritasnya. Atau bagi mereka Yesus itu hanya guru biasa, Yesus hanya nabi, tidak lebih dari Musa. Mereka mengajarkan bahwa iman tanpa ketaatan cukup. Ya cukup beriman sajalah, cukup percaya Yesus lah. Perubahan hidup enggak penting amat. Cukup percaya. Sampai sekarang masih ada enggak seperti ini? Yang penting percaya Yesus. Hidup kotor, hidup najis, tidak mengampuni, enggak apa-apa. Yang penting percaya Yesus. Sampai sekarang masih ada enggak itu kira-kira? Oh banyak ya? Berarti lihat dong kiri kanannya, jangan sampai, oh enggak ada ya, oke, haleluya. Yang kedua mengajarkan kebebasan yang menyesatkan. Tidak apa-apa berdosa, Tuhan itu penuh kasih kok. Yang penting keuntungannya kita ambil dulu, baru kemudian kita bertobat. Bisa enggak seperti itu? Bisa enggak? Ini makanya asisten 1, asisten 2 ini kumpulnya selalu di sini, ini harusnya salah satu di sini. Jadi agak sepi di sebelah kanan, kirinya rame. Mereka mengajarkan juga bahwa Tuhan tuh mengerti kok kalau kita jatuh bangun, biasa. Dan tidak perlu juga hidup kudus-kudus, tidak perlu juga pelayanan, cukup datang gereja saja, cukup menjadi Kristen saja. Sekarang masih ada enggak itu? Oh banyak katanya ya, berarti hati-hati ya. Pengajaran di zaman itu yang ketiga adalah serakah dan manfaatkan jemaat. Oh ini gembala kena nih. Mengajar demi uang, bukan demi kebenaran. Ini biasanya dengan Injil kemakmuran. Kalau kita ikut Tuhan, hidup kita pasti kaya raya, diberkati. Kita tidak kekurangan. Benar apa enggak? Hah? Benar. Ini termasuk Injil kemakmuran. Memang ada benarnya juga, tetapi Injil yang benar itu berhubungan dengan apa? Kasih karunia, keselamatan. Berkat itu nomor terakhir. Tapi akan dibalik kalau ternyata yang palsu itu membalik keadaannya. Mengaitkan kekayaan dengan iman. Oh dia miskin nih, karena apa? Tidak punya iman. Dia miskin, karena apa? Kurang pelayanan. Seram ya. Yang ketiga, yang keempat, mengejek kedatangan Tuhan Yesus. Ini kita baca. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek dengan ejekannya, yaitu orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangan Yesus itu? Kita sudah dengar ini akhir zaman, ini Tuhan Yesus segera datang itu sudah dari tahun berapa? Bisa enggak kita diejek untuk ini? Hati-hati, ini akan diuji. Kata mereka, di manakah janji Tuhan, janji tentang kedatangannya itu? Waktu kita bertanya di mana janji kedatangan itu, kita sedang meragukan tentang Tuhan. Iya benar juga ya. Bahasa ini sudah disampaikan oleh gembala saya yang sekarang sudah almarhum. Bisa sanksi enggak kita sama kedatangan Yesus yang kedua?
Nah waktu kita mulai sanksi itu hati-hati. Berarti hidup kita menjadi gadis yang bodoh. Nah sekarang kita lihat 2 Petrus 1 ayat 3. Mari kita pelajari apa yang Rasul Petrus ajarkan sehubungan dengan bagaimana berjalan dalam kekudusan di tengah banyaknya godaan dan pengajaran palsu. Dikatakan di sini karena kuasa ilahinya. Kuasa ilahi adalah kemampuan dari Allah yang bekerja dalam hidup orang percaya. Kuasa ilahi itu dipakai kata dunamis. Kalau dunamis kita kenal dengan apa? Dunamis itu identik dengan apa? Atau yang kita langsung ada di kepala kita kalau kata dunamis apa? Roh Kudus. Tuhan sudah pakai kuasanya. Di perjanjian baru ini yang perlu kan? Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup kita. Tanpa kuasa ilahi kita tidak mungkin bisa hidup kudus. Kuasa ilahi adalah kemampuan dari Allah yang bekerja dalam hidup orang percaya untuk mengubah hati seseorang. Pernah enggak sekarang kita berusaha mengubah orang lain, orang itu enggak berubah-berubah? Kenapa? Padahal kita udah jadi sesuatu yang benar loh, sesuatu yang baik loh. Kenapa dia nggak berubah? Karena dia urusannya sama Roh Kudus. Roh Kudus pun dia tidak diabaikan. Jangan coba-coba kita mengubah orang lain. Yang bisa apa? Yang kita bisa ubah apa? Diri kita. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita mengalahkan godaan dosa. Menuntun kita pada hidup kudus. Mendorong untuk hidup taat. Mematikan daging, dan yang terakhir adalah menjadikan kita seperti Kristus. Itu fungsi Roh Kudus dalam hidup kita. Yang kedua, menganugerahkan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Dalam bahasa aslinya, kata menganugerahkan memiliki arti diberikan secara cuma-cuma, seperti hadiah yang tidak perlu dibayar. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Bukan sebagian, tetapi segala sesuatu telah disediakan. Kuasa ilahi sudah. Sekarang semuanya disediakan sama Tuhan. Pengampunan, Roh Kudus, firman Tuhan, iman, kasih, kekuatan untuk taat dan sebagainya. Hidup yang saleh menunjukkan kepada hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau karakter Kristus. Pengenalan akan Dia. Pengenalan dalam bahasa Yunani dipakai kata epigenosis, yang berarti pengenalan yang dalam dan intim, bukan sekedar informasi tentang Yesus. Artinya hidup rohani yang benar berasal dari relasi yang pribadi dan akrab dengan Yesus melalui Roh Kudus. Yang telah memanggil kita. Tuhan memanggil kita bukan karena jasa atau perbuatan kita, tetapi karena kemuliaan dan kasih-Nya. Jadi jangan bangga kalau kita dipilih Tuhan, kita dalam pelayanan atau kita jadi gembala atau kita jadi GKK dan sebagainya. Jangan bangga, sebab itu adalah kasih karunia Tuhan pada kita. Kemuliaan dan ajaib menekankan bahwa panggilan Tuhan itu kehormatan, mulia dan penuh kasih karunia. Jadi kesimpulannya dari 2 Petrus 1 ayat 3 adalah Allah sudah memberikan kemampuannya dalam bentuk anugerah. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup kudus melalui pengenalan kita akan Kristus yang telah memanggil kita untuk dipermuliakan oleh Allah. Bukankah ini fasilitas daripada bisnis kelas yang diberikan oleh anaknya kepada kakek dan nenek, kepada ayah dan ibunya? Tapi kita sadar enggak akan fasilitas itu? Kita merasa enggak bahwa itu sudah ada dalam kita? Nah sekarang bagaimana berjalan dalam kekudusan? Di sini dikatakan berjalan loh ya, bukan lari. Apa bedanya berjalan dan lari? Lebih cepat mana? Lari lebih cepat. Yang lebih cepat capek mana? Lebih sakit kalau jatuh mana? Makanya di sini dikatakan berjalan dalam kekudusan. Gaya hidup itu kita perlu dengan apa? Konsistensi dan jalan aja. Kalau orang mau jatuh paling kesandung kan? Kalaupun jatuh sampai luka, lukanya lecet kecil. Bayangkan kalau lari sprint. Kalau lukanya bisa apa? Bisa di kaki, bisa di kepala, bisa di badan dan sebagainya. Dan setelah kita capek butuh berapa lama untuk kita pulih lagi? Yang saya salut Pak Erwin ini 10
10 detik dia udah pulih. Luar biasa. Nah sekarang bagaimana membentuk, tadi Pak Arifin bilang bahwa itu harusnya kekudusan itu menjadi gaya hidup kita. 2 Petrus 1 ayat 8 dikatakan sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita mau bangun gaya hidup kekudusan, kita mesti lihat Yesus. Kita mesti kenal Yesus. Nah apa sih yang dimaksud oleh PU ini ya? PU ya? PU, Petrus. Tentang semuanya itu. Yang dimaksud dengan semua itu tentu kita harus baca ayat sebelumnya lagi. 2 Petrus 1 ayat 4-7. Supaya kita bisa mengerti tentang semua itu apa sih yang dimaksudkan. Rasul Petrus menjelaskan di ayat 4, dengan jalan memberikan Yesus itulah Allah menganugerahkan kepada kita berkat yang sangat luar biasa dan berharga yang sudah dijanjikannya. Dan berkat-berkat itu kita dapat terlepas dari keinginan jahat yang merusak di dunia ini. Dan kita menerima sifat ilahi. Semua hanya melalui Yesus. Kita menerima Roh Kudus pun hanya kalau kita percaya Yesus. Nah ternyata kalau kita lihat semuanya itu adalah pikiran yang bertumbuh di ayat 5. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan. Nah, sekarang kita bedah satu-satu. Menambahkan kepada iman kebajikan. Banyak orang percaya berpikir setelah kita memiliki iman itu cukup. Kita tinggal tunggu waktu kita beriman, kita tinggal tunggu berkat Tuhan, dan kita tinggal tunggu kalau kita mati kita masuk. Tapi Rasul Petrus menegaskan bahwa iman itu adalah titik awal, bukan tujuan akhir. Iman adalah permulaan hidup baru. Sehingga untuk menjadi gaya hidup kita perlu apa? Jalan terus, kita perlu menambahkan lagi. Kalau hanya iman saja, Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Kristus sebagai juru selamat, Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Menambahkan itu berarti memperlengkapi dengan semangat dan kesungguhan. Menambahkan itu bukan berarti otomatis Tuhan tambahkan, tapi kita yang harus melakukannya. Kebajikan diartikan sebagai kualitas hidup yang baik, mulia dan benar di hadapan Tuhan dan manusia. Mencakup apa? Kejujuran, kemurahan hati, integritas dan kasih. Iman dan kebajikan ini harus sejalan. Kita bisa beriman sama Tuhan, tapi kalau tanpa berbuat baik, orang bisa percaya kita enggak? Jadi iman harus dilihat. Kalau kita mulai beriman, ciri dari kita beriman adalah apa? Kita mulai berbuat baik. Kemudian menambahkan pada kebajikan pengetahuan. Membangun gaya hidup perlu menambahkan, perlu bertumbuh. Setelah Petrus mendorong kita untuk menambahkan iman kepada kebajikan, kemudian Petrus mengatakan bahwa kita harus bertumbuh lagi. Tidak bisa hanya menjadi orang Kristen itu dengan melakukan sesuatu yang baik saja. Tetapi harus dibangun atas pengenalan yang benar akan Tuhan dan kehendaknya. Seorang bisa berbuat baik, tetapi pengetahuan yang benar, tanpa pengetahuan yang benar tindakannya bisa salah. Saya kasih contoh. Tindakan baik kita tidak sesuai dengan kehendak Allah, bisa enggak? Contohnya Sarah. Sarah dan Abraham dijanjikan akan memiliki keturunan. Oleh karena Sarah merasa bahwa dia sudah mati haid, tidak mungkin punya anak, dan kemudian Abraham juga sudah tua. Kemudian Alkitab mencatat Sarah mengambil jalan pintas dengan memanggil Hagar dan untuk tidur dengan Abraham. Dapat anak enggak? Tapi apa itu yang Tuhan inginkan?
Hasilnya apa? Sampai sekarang yang menjadi musuh besar kita siapa? Ya Ismail ini. Contoh, tindakan baik kita bisa menyesatkan orang loh. Kita beri bantuan. Setiap dia ada masalah dia cerita di kakak. Kita kasih bantuan, kita bantu sepenuhnya. Bisa gak jadi orang ini ketergantungan sama kita? Dia perlu Tuhan gak dalam hidupnya? Tindakan baik kita bisa membahayakan diri kita sendiri. Contohnya Raja Saul. Tuhan sudah memberikan satu tuntunan bahwa setiap ingin berperang atau maju berperang, Raja Saul harus menunggu Samuel untuk memberikan persembahan korban bakaran. Tetapi oleh karena melihat bangsa Filistia sudah sangat dekat dan mengancam bangsa Israel pada zaman itu, dan rakyat kemudian berteriak kepada Saul, cepat serbu, kalau enggak kita akan mati semuanya. Karena mendengar suara rakyatnya, Saul melakukan sesuatu yang baik, dia bakar korban persembahan. Kemudian tidak lama setelah itu datang Samuel. Dan Samuel bilang, apa yang kamu lakukan? Sejak saat itu, Alkitab mencatat Saul ditolak menjadi raja. Dan ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Hati-hati, sesuatu yang baik harus dilihat juga dengan kebenaran firman Tuhan. Pengetahuan yang dimaksud adalah gnosis, yang berarti pengertian yang benar tentang kehendak Allah dan cara hidup yang sesuai dengan kebenaran. Bukan sekedar informasi Alkitab, ada banyak kita juga mengambil informasi dalam Alkitab menjadi satu tuntunan atau dasar dalam tindakan kita. Tanpa ada pemahaman luar, padahal Alkitab juga menuliskan atau Paulus menuliskan bahwa apa? Hukum yang tertulis itu mematikan. Yang menghidupkan apa? Roh. Di dalam isi Alkitab ada roh yang jangan dilupakan. Nah, ini yang disebut dengan gnosis, pemahaman yang lahir dari pengenalan akan Kristus yang membentuk cara pikir, cara pandang, pola pikir dan pola tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pengetahuan, kebajikan hanya akan menjadi upaya manusia. Tetapi dengan pengetahuan rohani, kebajikan menjadi alat untuk menyatakan kasih, keadilan, dan kebenaran Tuhan di dunia. Yohanes 8 ayat 31 dan 32, maka Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jangan kita mengaku murid Tuhan, tapi hidup kita tidak dalam firman. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita perlu tahu apa maksud Tuhan menulis hukumnya. Sehingga kita tidak memakai hukum itu sebagai yang tertulis saja. Tetapi maksud Tuhan itu penting kita tahu sehingga itu dituliskan. Supaya kita tidak terperangkap. Coba kita pelajari ya. Ratna tolong bacakan Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan menolak anak-anakmu. Ayat ini untuk para imam. Hati-hati dengan keputusan kita sehubungan dengan pengetahuan rohani. Ketika para imam, siapa yang disebut dengan imam? Gembala, full timer, GKK, ketua koordinator, suami, termasuk imam. Kalau suaminya tidak taat sama Tuhan atau belum percaya Tuhan, istri, orang tua artinya. Ketika kita tidak memperdulikan Tuhan atau kita tidak takut Tuhan, dampaknya adalah orang-orang yang berada, kita dan orang-orang yang berada di bawah kita akan binasa. Kenapa binasa? Karena mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan.
dan mereka ditolak oleh Tuhan. Bukankah ini ketakutan kita? Tetapi sebaliknya, jika kita menjadi imam, kita kenal Tuhan dan kita takut Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan bukan hanya memelihara kita sebagai imam, tapi Tuhan juga memelihara keturunan kita sampai keturunan keempat. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak percaya, sebut aja di konkordasi itu, oleh karena Daud. Biar kita bisa lihat bahwa anak-anak Daud, keturunan Daud termasuk Salomo dan sebagainya itu. 4 keturunan, mereka semua bejat di hadapan Tuhan. Mereka menyembah Baal, tapi dikatakan di situ, oleh karena Daud, Tuhan tidak meruntuhkan. Tuhan tetap mengangkat mereka menjadi raja. Berapa sih kita bisa mengangkat anak kita? Berapa sih kita bisa bilang bahwa anak kita keberhasilannya itu karena kita? Dan kemudian kita mengambil bagian Tuhan? Bisa enggak kita mengangkat anak kita? Bisa, tapi seberapa kita bisa angkat anak kita? Mereka bisa hidup di dunia dengan dunia yang penuh dengan kemunafikan, dunia yang penuh dengan apa yang memberi keuntungan buat saya. Seperti lintah yang selalu mencari orang mangsa-mangsa yang gampang dijebak. Tapi Alkitab bilang, Alkitab mencatatkan bahwa apa? Ada yang namanya dalam tanda kutip kemujuran. Kemujuran yang dunia bilang itu kemujuran itu artinya apa? Ada bagian di mana Tuhan membalikkan semua keadaan. Dan kita harus percaya itu. Jangan bersandar pada pengertian manusia. Jangan bersandar kepada pengertian kita. Saya kasih contoh yang lain. Karena tadi untuk imam, sekarang yang lain. Jika merupakan janji Tuhan, maka kita pasti akan memperolehnya cukup dengan mengimani atau deklarasi. Bisa apa enggak? Benar apa enggak demikian? Tolong Ratna bacakan Yosua 1 ayat 2 sampai 3. Yosua pasal 1 ayat 2 sampai 3. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tanah Kanaan ini adalah tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel. Alkitab mencatatkan bahwa apa? Tanah yang kamu injak akan kuberikan kepadamu. Apakah kemudian bangsa Israel setelah keluar dari sungai Yordan dan kemudian Yosua menginjak dan kemudian tanah Kanaan praktis langsung menjadi miliknya? Apa yang terjadi? Alkitab mencatat apa? Mereka harus berjuang. Karena di dalamnya juga masih ada dong kubu-kubu dari Kanaan, dari orang-orang Kanaan. Mereka harus berjuang. Tetapi yang satu harus diingat, ketika mereka masuk itu sesuai yang Tuhan kehendaki, maka Yosua bangsa Israel berjuang bersama Tuhan. Mereka pasti berhasil enggak? Alkitab mencatat mereka berhasil. Karena apa? Ada Tuhan menyertai mereka. Jadi apa? Tetap harus berjuang. Ayo tepuk-tepuk sebelahnya, katakan kita harus berjuang untuk janji Tuhan tergenapi. Tepuk dong sebelahnya biar semangat. Saya kasih contoh lagi. Pernahkah Anda merasa menolong orang yang dalam kesusahan atau keterpurukan? Saat Anda menolong, Anda sudah mengorbankan waktu, mengorbankan uang dan sebagainya. Tetapi bahkan memberikan telinga untuk mendengar. Saya punya kesulitan tuh mendengar terlalu banyak. Itu susah banget. Tapi mesti belajar. Terus kemudian setelah kita menolong orang itu dengan segala pengorbanan yang kita berikan, orang ini yang terpuruk, yang tadinya nangis-nangis dan sebagainya, orang ini kemudian hidupnya bahagia, dia sukses, dia bangkit, tapi kemudian dia melupakan kita yang sudah banyak menolongnya.
Yang pernah ngalamin ini, angkat tangan. Yang menjadi korbannya, angkat tangan. Tidak ada ya. Yang tidak mengaku tidak usah angkat tangan. Oh banyak. Nah seharusnya ini sering terjadi loh. Kalau ini ada dalam kehidupan kita, maka Roma 12 ayat 1 dan 2 itu kita lupakan. Roma 12 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Itu adalah bentuk ibadah yang sejati. Katakan kepada sebelah kiri kanan Anda, ibadah itu mempersembahkan kita, artinya apa? Kita harus melakukan ibadah itu berdasarkan pada kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Bukan seperti orang dunia yang mencari-cari keuntungan atau penghargaan. Dan yang harus kita hati-hati, tindakan kita mencerminkan apa firman Tuhan itu. Hati-hati, jangan sampai waktu kita keluar dari tempat ibadah ini, kemudian kita mengatakan bahwa aku tidak dapat apa-apa dari ibadah tadi. Asernya mahal senyum. Tim RPC-nya tidak membawa hadirat. Firman Tuhannya ngelantur ke sana ke sini. Yang baca pengumumannya juga salah-salah melulu. Sound systemnya jelek. Aku tidak dapat apa-apa. Harusnya kalau kita dari ayat Roma 12 ayat 1 dan 2 ini kita datang ibadah untuk apa sih? Ibadah yang sejati itu mempersembahkan. Harusnya waktu kita bilang kita mempersembahkan, kita datang sama Tuhan. Kita dapati aser mahal senyum. Kita dapati RPC tidak bawa hadirat. Khotbah berantakan dan sebagainya. Tapi kita datang, Tuhan aku bawa hidupku. Tanpa keluhan, tanpa omelan. Bukankah persembahan yang dikasih di persembahan tahunan itu harus sempurna? Tidak boleh ada luka sedikit pun. Lalu yang kita bawa sama Tuhan apa? Kejengkelan, kegundahan dan sebagainya. Berkenan enggak itu kira-kira? Pernahkah kita bertanya mengapa kesusahan atau masalah selalu hadir dan menghimpit di saat perbuatan baik atau pelayanan? Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil untuk rencana Allah. Allah turut bekerja, Allah turut mengatur segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tapi pertanyaannya, kalau kita kecewa, apakah kita mengasihi Allah? Jika kita benar-benar mengasihi Allah, harusnya fokus kita kepada apa? Allah, bukan hidup kita. Ini terjadi pada kehidupan Yusuf. Kejadian 50 ayat 20, ketika saudara-saudara datang kepada Yusuf, yang mereka pernah jual dulunya, menjadi budak. Alkitab mencatat, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Tapi menderita enggak Yusuf sebelumnya? Tuhan punya tujuan yang besar. Berarti apa? Jalani saja semua prosesnya. Nah kita merenungkan nih, ada dua hal yang kita perenungkan. Apakah kebajikan kita atau kebaikan kita didasari oleh pengetahuan yang benar akan firman Tuhan atau hanya berdasarkan pada perasaan baik? Apakah kita sudah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan setiap hari? Ya kita uji sama-sama. Kemudian menambahkan pada pengetahuan penguasaan diri. Pengetahuan sejatinya harus mengarah pada pengendalian diri. Bukan sekedar tahu yang benar tapi mampu menahan diri agar tetap hidup dalam kebenaran. Pengetahuan menyinari jalan tetapi penguasaan diri menjaga kita tetap berjalan dengan jalur yang tepat.
Orang yang bisa menguasai diri mampu berkata tidak pada godaan, mengendalikan emosi, hidup tertib dan disiplin. Contohnya gini, tanpa penguasaan diri orang yang tahu banyak isi Alkitab bisa menggunakan ayat untuk merasa benar. Kayak kalau benar ya benar-benar aja, enggak usah merasa kan. Tapi kita sering pakai ayat untuk apa? Membenarkan diri kita kan. Bukan hanya membenarkan, tapi kemudian waktu membenarkan juga di baliknya ada maksud untuk menjatuhkan orang lain. Kita tahu berbohong itu dosa. Dosa itu menjerat. Tetapi jika kita tidak bisa menguasai diri oleh karena ketakutan, kita bohong putih. Boleh apa enggak? Bohong putih boleh apa enggak? Makanya kita perlu merenungkan di area ini. Apa yang saya perlu penguasaan diri? Dalam emosikah, perkataankah, pikirankah, waktu, kebiasaan, dan lain-lain. Kemudian menambahkan pada penguasaan diri ketekunan. Dalam perjalanan rohani banyak orang percaya memulai dengan semangat, tetapi tidak semua dapat bertahan. Alkitab mencatat banyak yang dipilih tetapi banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa sedikit yang dipilih? Karena sudah habis energinya di tengah jalan. Ujian dari ketekunan adalah doa belum dijawab, pelayanan tidak dihargai, diperlakukan tidak adil padahal sudah berkorban. Itu ujiannya. Contoh ketekunan, Yesus taat sampai mati, Ayub tidak menyerah sekalipun kehilangan segalanya, Paulus tetap memberitakan Injil sekalipun harus menderita. Matius 24 ayat 13 menyatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi yang awal percaya selamat enggak? Yang tengah percaya, di tengah-tengah percaya, tengah hidupnya percaya, selamat enggak? Belum tentu. Yang di akhir percaya. Jadi kita harus merenungkan 3 hal. Apakah aku sedang lelah secara rohani? Mungkin aku bukan berjalan tapi aku berlari sprint sehingga jatuhnya sakit. Tapi enggak apa-apa, sekarang harus bangkit. Apakah aku tetap bertahan saat sepertinya hidup ini tidak melihat ujung dari penderitaan? Harus kita renungkan. Atau yang ketiga, aku mau bertumbuh bukan hanya kuat sesaat tetapi bertahan menjadi kuat sampai akhir. Hidup menjadi berkat. Kemudian menambahkan ketekunan pada kesalehan. Menambahkan pada ketekunan kesalehan. Kesalehan tadi sudah dikatakan sebagai eusebia, adalah bentuk yang didasari oleh sikap hormat dan takut akan Tuhan yang tercermin dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari. Mengapa kita harus tekun dalam kesalehan? Karena iman kita diuji pada saat kita mengalami kesulitan. Kita lihat, waktu kesulitan datang, kita tetap hidup kudus enggak? Kita tetap percaya Tuhan enggak? Kekudusan itu teruji pada saat kita terjepit atau kesusahan. Dan dunia membenci kekudusan atau kesalehan. Dunia tidak senang kalau kita saleh. Yang senang suruh murtad. Contoh tekun dalam kesalehan adalah Tuhan Yesus setia melakukan kehendak Bapaknya hingga disalib. Sekalipun ujungnya salib itu tidak ada masalah. Sadrak, Mesak dan Abednego tetap memilih tidak menyembah patung sekalipun konsekuensinya adalah perapian. Jadi kita perlu merenungkan, apakah saya hanya menjadi kudus ketika hidup kita baik-baik saja? Apakah kita tetap taat pada saat semuanya tidak sedang baik-baik saja? Kemudian menambahkan pada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Pertumbuhan rohani bukan saja berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga bagaimana hubungan kita dengan saudara-saudara seiman kita. Hubungan kita dengan Tuhan baik, tetapi kalau hubungan kita dengan sesama saudara seiman kita, kita mudah menyimpan dendam, kita susah mengampuni, kita menutup mata terhadap kesulitan mereka, dapatkah kita disebut sebagai mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan? Oleh karena itu renungkanlah, apakah kesalehan saya
hanya terlihat di gereja atau mimbar pelayanan saja? Apakah kita memperhatikan orang-orang, kehidupan orang-orang yang berada di sekitar kita? Di kakak kita, di jemaat, di gereja, di pelayanan dan sebagainya. Dan menambahkan pada kesalehan kasih akan semua orang. Kasih pada semua orang dipakai kata agape. Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara ketika ngomong kasih agape? Berarti kasih Allah. Kasih yang aktif, yang selalu mencari. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang menyeluruh baik untuk orang baik, orang jahat, musuh maupun orang yang tidak dipandang dunia. Itu kasih agape. Pada tingkatan ini gaya hidup kita sudah menjadi serupa dengan Kristus. Contoh wujud kasih pada semua orang adalah Tuhan mengasihi murid-muridnya dan mengasihi semua orang termasuk yang menyalibkan dia. Tuhan Yesus berkorban untuk menyelamatkan semua orang, bukan hanya orang Israel saja. Oleh karena itu kita harus merenungkan, apakah saya hanya bisa mengasihi orang yang saya suka dalam kehidupan saya? Atau orang yang baik terhadap saya? Bagaimana dengan orang yang menyakiti saya? Bagaimana dengan musuh saya? Bagaimana dengan orang yang dipandang tidak layak oleh dunia? Apakah kita bisa mengasihi mereka? Gaya hidup kekudusan harus kita lihat dengan meneladani Yesus, dengan pengenalan akan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup dalam kekudusan bukan suatu beban yang mustahil, bukan pula sebuah tuntutan tanpa pertolongan. Firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 3 mengingatkan kita bahwa kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Artinya Tuhan tidak pernah menuntut kita tanpa terlebih dahulu memperlengkapi kita. Segala yang kita butuhkan untuk hidup kudus sudah Tuhan berikan melalui karya salib dan kebangkitannya. Kuasanya, rohnya, firman-Nya, kasih karunia-Nya semua tersedia bagi kita. Yang kita perlukan hanyalah mengenal Dia lebih dalam. Menyerahkan hidup sepenuhnya untuk bertumbuh serupa Kristus. Melangkah dengan iman bukan dengan kekuatan sendiri. Hari ini jangan hidup seperti orang yang buta dan picik, padahal kita telah diperkaya secara rohani. Mari kita cerikan mata rohani kita sehingga kita melihat apa yang Tuhan sudah berikan untuk hidup kudus. Dan hiduplah dalam kekudusan. Karena itulah panggilan kita dan itulah kemuliaan kita di hadapan Tuhan. Hidup kudus bukan karena kita kuat, tetapi karena kuasanya bekerja dalam orang percaya. Saya mengundang tim RPC. Hari ini kita diingatkan kembali akan karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan dan menjadi satu-satunya kekuatan kita untuk hidup dalam kekudusan, yaitu melalui perjamuan kudus. Ini adalah momentum yang Tuhan bangun agar kita mengenang persekutuan yang indah dengannya. Bagaimana Tuhan mengorbankan tubuhnya dan darahnya. Tubuhnya yang mewakili keterbatasan kita melakukan kehendak Tuhan dan hidup kudus. Dan darahnya yang mewakili hidup, ruah yang Tuhan berikan kepada manusia. Untuk hidup dalam kekudusan. Sambil kita nyanyikan bukti kasih Tuhan, mari kita bersihkan hati kita sehingga kita layak menerima tubuh dan darah Kristus. bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ku
bersyukur Tuhan. Kau layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku, Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur. Oh Tuhan, Kau layak terima pujian, anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat hosti tinggi di atas kepala kita. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk kita, sehingga kita mampu segala kelemahan kita Tuhan gantikan dengan kekuatan daripada kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa hosti yang kita angkat tinggi di atas kepala kita ini adalah tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur tinggi di atas kepala kita. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya, yang memberikan darah yang adalah nyawanya, menggantikan segala kutuk yang mengikat kita untuk tidak bisa hidup kudus, menghapuskan segala dosa yang menjadi jerat untuk kita tidak bisa hidup kudus. Darah Yesus menyucikan kita. Darah Yesus adalah kehidupan yang memberikan kita hidup.
Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi di atas kepala kita ini adalah darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat anugerah kasih, pengenalan akan Tuhan, sehingga Engkau melayakkan kami, menguduskan kami. Kami menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang saleh. Untuk kami mengikuti seluruh perintah-perintah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini. Lewat perjamuan ini kami percaya bahwa hidup kami Tuhan pakai untuk membawa kabar baik kepada semua orang. Untuk orang-orang di sekitar kami pun mengalami anugerah dan kasih yang sama seperti kami rasakan. Pakai hidup kami Tuhan, mulut kami, untuk kami menjadi suratan Kristus yang dibaca oleh semua orang. Dan kami boleh menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dahsyat. Pakai kami Tuhan ketika kami keluar dari tempat ini. Mulut kami, tangan kami, kaki kami, biar itu memberitakan kemuliaan Tuhan. Biar ada banyak orang akan mengenal pribadi Yesus Kristus lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari pagi hari ini kita bersama-sama bersatu hati bersyafaat untuk bangsa Indonesia, untuk kota Sumbawa, untuk jemaat Tuhan. Mari ucapkan sesuatu atas Indonesia. Kami melepas shalom atas Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya pemerintahan di bangsa kami terus dipimpin oleh Tuhan. Diberikan hikmat roh takut akan Tuhan. Mereka hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Untuk menyingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi. Hal-hal yang tidak benar Tuhan luruskan, Tuhan benarkan. Kami menjamah setiap orang-orang yang ada di bangsa kami, yang berusaha ingin memecah belah bangsa kami, yang berusaha ingin merusak keamanan negeri kami. Hari ini kami bersatu hati, kami tolak dalam nama Yesus. Persiapan ulang tahun RI yang ke-80. Ada orang-orang yang mendirikan bendera-bendera yang tidak berasal dari bangsa kami. Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Kami singkirkan semuanya. Penyusup-penyusup yang ingin mengganggu ketenangan bangsa kami dibongkar dalam nama Yesus. Pemberontak-pemberontak yang ada di bawah tanah yang berusaha ingin menggagalkan Indonesia, kami tolak semua dalam nama Yesus. Biar Tuhan bekerja lewat aparat keamanan, lewat semua orang-orang yang Tuhan pakai di negeri ini. Kecakapan, hikmat Tuhan menyertai sehingga bangsa kami adalah bangsa yang aman. Dan kami rindukan revival terjadi atas Indonesia. Kami melihat ada banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami tahu bahwa firman Tuhan yang diterima tidak akan kembali dengan sia-sia. Bekerjalah atas bangsa kami. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Dan kami memberkati Pulau Sumbawa dalam nama Yesus. Berkati pulau ini, kemakmuran, kesejahteraan, kebenaran atas pulau kami. Kerinduan pulau kami menjadi provinsi. Kami berdoa biar kesatuan hati ada atas orang-orang yang di tempat ini Tuhan. Kemajuan ekonomi, semuanya sosial, budaya, politik, pariwisata diberkati atas Pulau Sumbawa. Hasil tambang, hasil laut, hasil bumi, perdagangan semuanya diberkati. Pendidikan diberkati. Kabupaten kami makin hari makin meningkat dalam nama Yesus. Kami memberkati pemerintahan kami Tuhan. Biar lewat pemerintahan kami saat ini terjadi titik balik yang luar biasa atas Sumbawa. Berkati Tuhan pemimpin kami ini untuk mensejahterakan masyarakat Sumbawa adil dan merata. Sampai ke pelosok-pelosok mereka menikmati pembangunan Sumbawa yang maju Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai gerejamu menjadi jawaban atas kota ini Tuhan. Untuk kami menjadi berkat, kami berperan aktif untuk kota ini Tuhan. Dan kami menjadi jawaban. Dan pemerintahan kami mencari anak-anak Tuhan. Tuhan pakai Tuhan.
bahkan kerinduan izin gereja. Kami pun percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan yang bekerja. Kami bersatu hati saat ini menjamah pemerintahan kami yang akan berbicara tentang izin gereja GBI secara khusus. Kuasa Tuhan bekerja menjamah setiap hati pemerintahan kami, seluruh yang terlibat di dalam izin gereja, bahkan masyarakat sekitar pun. Kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada satu pun yang dapat menghentikannya. Di dalam nama Yesus, buat kami semua jemaat bersatu hati untuk kami terus berdoa, baik secara doa korporat, secara pribadi. Sebab ini kerinduan hati kami. Ada begitu banyak jiwa-jiwa di Kabupaten Sumbawa ini yang merindukan Tuhan, jamahan Tuhan, untuk kami berkumpul lewat ibadah ini. Terima kasih Bapa. Hari ini kami bersatu hati memberkati jemaat Tuhan yang sakit, secara khusus Oma Santi Tuhan. Kami berdoa yang didiagnosis untuk gagal ginjal dan harus cuci darah. Hari ini kami bersatu hati seluruh jemaat di dalam nama Yesus, menjamah Oma Santi saat ini. Kuasa-Mu bekerja atas beliau Tuhan. Jamah hatinya Tuhan. Hamba-Mu ini tidak mau cuci darah. Kami berdoa kuasa Tuhan berbicara atas anak-Mu ini Tuhan. Untuk kuasa Tuhan yang masih berlaku sampai saat ini. Engkau beri kelembutan hati atas Oma ini Tuhan. Kami tahu bahwa hidupnya hanya karena anugerah dan kasih Tuhan. Pulihkan Tuhan, sembuhkan dengan juga Opa dan seluruh keluarga ini. Kami menopang Tuhan anak-Mu ini. Kami percaya kuasa Tuhan sedang bekerja atas keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat lain yang kami tidak bisa sebutkan satu-satu, lawat Tuhan dalam nama Yesus. Lawat yang sedang sakit Tuhan sembuhkan. Baik yang sakit secara fisik, sakit secara hati. Tuhan kami berdoa lawatan Tuhan terjadi. Anugerah kasih Tuhan melingkupi jemaat-jemaat ini Tuhan. Dan kami berdoa apapun yang menjadi pergumulan jemaat hari ini, untuk usaha, pekerjaan, pergumulan keluarga, Engkaulah Yesus jawaban. Dan kami percaya bahwa hari demi hari kami mau semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami makin dewasa di dalam Tuhan. Kami serahkan baik jemaat anak-anak sampai yang lansia. Kami hari-hari ini mengalami Tuhan. Hidup kami mengalami kebangunan rohani. Hati kami dilimpahi dengan kerinduan yang dari Tuhan. Untuk Tuhan pakai seluruh jemaat ini bergerak sesuai panggilan Tuhan. Untuk kami menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahkan pemilik tempat Quick Chicken ini kami memberkati dalam nama Yesus. Lewat ibadah kami di tempat ini kami tahu bahwa atmosfer surga ada atas tempat ini, sekitaran di sini diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih buat kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah bagi kami semua. Dan hari ini kami mau mengembalikan persembahan persepuluhan di Agustus ini. Sungguh kami mengalami berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Dan kami percaya kami kembalikan semua karena ini adalah milik-Mu. Dan kami percaya seluruh jemaat diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau mempersembahkan persepuluhan dan persembahan umum. Bahkan untuk kebutuhan ulang tahun gereja, kami percaya Tuhan Engkau mencukupkan. Kami memberi dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 10 Agustus 2025 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubentur. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama ke dalam keluarga Kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silakan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama, dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud.
Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, bisa langsung melakukan transfer dengan men-scan kris berikut ini. Pengumuman tambahan. Mulai minggu ini, pendaftaran untuk KLC Kingdom Leadership Conference telah ditutup. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita lanjutkan pengumumannya, kita sambut berdiri dulu buat Bapak Ibu yang baru pertama hadir di tempat ini, beribadah bersama-sama dengan kita. Yang pertama, Ibu Desiana Farida. Selamat datang dan selamat beribadah Ibu Desi bersama dua anak. Ibu ini alumni dari GBI, Pak Agus katanya. Agus Marada dari Maluk. Selamat datang Bu. Nanti anak Rocky juga ada jam 11 di sekolah kemarin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya itu Bapak Michael. Selamat datang dan selamat beribadah Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya seperti biasa di awal bulan kita akan sama-sama mendoakan Bapak Ibu, saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Nanti kita yang sudah ditampilkan di depan kami harapkan maju ke depan untuk kita sama-sama doakan. Terima kasih, silakan multimedia. Hari ini hari yang istimewa. Kami persilakan Bapak Ibu yang sudah ditampilkan di depan tadi untuk maju ke depan. Silakan gandengannya dibawa Bapak. Ya, buat Bapak Ibu yang belum ada ditampilkan tadi, mungkin data belum lengkap, kami persilakan juga yang berulang tahun di bulan Agustus ini, kami persilakan maju ke depan. Mari silamo. Silamo. Tes. Yang ulang tahun, yang berulang ulang tahun kelahiran di sebelah kanan. Soalnya nanti berhubungan dengan hadiah. Yang ulang tahun pernikahan di sebelah kiri. Agak mepet aja, jangan jauh-jauh, jangan berjauhan. Ini tanda-tanda apa nih berjauhan-berjauhan? Mepet sini. Yang memberikan hadiahnya? Astin mana Astin? Astin mana? Tidak ada Astin? Kita tunggu undangannya ya, kita tunggu undangannya. Udah, mari kita berdiri, kita angkat tangan kita memberkati yang berulang tahun di bulan Agustus dan berulang tahun pernikahan di bulan Agustus ini. Mari kita mengangkat tangan dan memberkati.
Tuhan menambahkan 1 tahun usia. Tuhan juga menambahkan hikmat. Tuhan menambahkan pengenalan akan Tuhan. Dan Tuhan menyertaimu di tahun-tahun hidupmu. Dan biarlah segala kemujuran, segala kebaikan daripada Tuhan menyertai kehidupanmu. Engkau tidak akan pernah kekurangan kebaikan-kebaikan Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keteladananmu. Dan untuk yang berulang tahun, pernikahan adalah sesuatu yang kudus. Pernikahan menghasilkan generasi. Tuhan memberkati pernikahanmu. Sehingga engkau menjadi teladan buat generasi-generasi yang kau lahirkan. Tuhan juga memberkati pekerjaanmu sehingga apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu dapat engkau pelihara dan kau hidupi. Sampai keturunan jasmanimu mengenal Tuhan melalui hidupmu. Dan biarlah hari-harimu disebut orang sebagai hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan. Hari-hari yang penuh dengan keselarasan dan kesehatian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah memberikan semua fasilitas untuk kita hidup kudus. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa hendaklah kamu kudus sebab aku adalah Tuhan Allahmu kudus. Dan biarlah dengan kekudusan dan semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk dapat hidup kudus. Ini menjadi nyata, termanifestasi dalam kehidupan kita dengan pikiran dan kehidupan yang terus bertumbuh. Menyerupai Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Di rumah tangga, di pendidikan, di tempat usaha, di masyarakat, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Sehingga hidup kita menjadi berkat. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa Bapak Ibu sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Terima kasih Tuhan. Amin.